Proses pengadaan tanah Provinsi DKI Jakarta pada era Anies Baswedan diduga dikorupsi. Karena itu, Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah gedung DPRD DKI Jakarta pada 17 Januari malam. Dari hasil penggeledahan itu, KPK membawa beberapa tas dari dalam gedung DPRD. Juru bicara KPK Ali Fikri mengakui, penggeledahan paksa ini berkaitan dengan kasus dugaan korupsi pengadaan tanah. Sayangnya, juru bicara KPK belum memberikan keterangan secara rinci. Meski begitu, publik banyak yang tahu soal kebusukan proses pengadaan tanah di DKI pada era Anies Baswedan. Faktanya, pengadaan tanah program rumah DP 0 rupiah terbukti jadi bancakan. Hanya saja, baru Direksi Perumda Pembangunan Sarana Jaya saja yang dipenjarakan. Sementara otak penjarahnya tak tersentuh hukum. Fatwa itu pendapat. Fatwa bisa didebat. Fatwa tidak mengikat. Fatwa itu opini, tidak suci, meniscayakan toleransi. Dan sebaik-baik fatwa, suara hati nurani. Inilah Fatwa Guntur Romli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, shalom alaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Widodong Tien, Rahayu, Salam Nusantara. Masih ramai kasus penggeledahan kantor DPRD DKI Jakarta, termasuk ruangan Muhammad Taufik yang merupakan pendukung fanatik Anies Baswedan yang dulunya dia ada di Partai Gerindra. Dan yang paling menyedihkan adalah ada berita yang disebarkan, capturean berita yang disebarkan, Partai Solidaritas Indonesia, fraksi PSI di DPRD, difitnah, dikatakan juga ikut digeledah oleh KPK. Saya tidak tahu yang menulis berita ini adakah pesanan atau tidak. Karena ini jelas-jelas berita yang mencoba-coba untuk mendiskreditkan dan memfitnah PSI. Karena kasus korupsi yang lagi dijalankan oleh KPK merupakan kasus korupsi pengadaan tanah program DP 0 rupiah yang sudah dilakukan sejak tahun 2018 yang waktu itu PSI belum ada di DPRD DKI. Fraksi PSI di DPRD DKI baru ada setelah pemilu tahun 2019. Bagaimana mungkin PSI kantor fraksinya bisa digeledah atas dasar kasus yang PSI saja belum ada waktu itu? Jadi ini memang ada yang mau mencoba-coba untuk memfitnah, untuk mendiskreditkan PSI yang selama ini sangat tegas, sangat kuat mengawasi apa yang dilakukan oleh Anies Baswedan di Jakarta, khususnya program DP 0 rupiah. Nah, kasus korupsi pengadaan lahan dari program DP 0 rupiah ini merupakan program andalan Anies Baswedan di Jakarta. Tapi program rumah DP 0 rupiah ini menurut kawan saya, Bro Uki, merupakan program yang bohong, program yang gagal, dan program yang korup. Wah, keren sekali Bro Uki itu memberikan istilah seperti itu. Kenapa disebut bohong? Kenapa program DP 0 rupiah ini adalah program yang bohong? Pertama, karena program DP 0 rupiah ini awalnya waktu kampanye disebutkan adalah rumah tapak. Ternyata setelah dibangun yang jadi adalah rumah susun. Kemudian program rumah DP 0 ini bisa disebut bohong karena dulunya program ini bertujuan untuk warga yang miskin dan warga yang gak mampu. Tapi ternyata sekarang yang bisa membeli rumah DP 0 ini
penghasilannya 17 juta sebulan. Ya bagaimana bisa disebut orang yang tidak mampu apalagi miskin kalau penghasilannya 17 juta per bulan. Makanya ini adalah program yang benar-benar membohongi warga DKI. Jelas-jelas waktu kampanye bilang ini adalah rumah tapak, setelah jadi rumah susun, kemudian katanya untuk orang tidak mampu, ternyata malah untuk yang penghasilan yang lumayan besar. Kemudian program DP 0 rupiah ini juga bisa disebut program yang gagal karena realisasinya tidak sesuai dengan target. Awalnya Anies sombong bikin target untuk rumah DP 0 rupiah ini sebanyak 232.214 unit. Waktu itu dia bilang targetnya seperti itu. Tapi ketika pandemi menghampiri kita, tahun 2000-an, yang selesai baru 700 unit. Bahkan katanya setelah Anies lengser, yang jadi itu baru 2000-an. Ini jelas program-program sangat gagal. Coba itu, berapa persen 2000 unit rumah dari target 200.000 lebih? Mungkin cuma 0,0 berapa persen itu. Masa target kerja yang dihasilkan cuma 0,0 berapa persen, ini gagal, benar-benar gagal. Tapi liciknya Anies, karena tidak sampai target dari DP 0 rupiah, target itu malah diturunkan. Dari target yang awalnya dia ngomong 200 ribuan lebih unit, diturunkan. Targetnya menjadi 10.000 unit. Malah diturunkan lagi jadi cuma 9 ribuan unit. Ini jelas-jelas taktik yang licik dan curang. Ini Anies ibarat mau atau sedang main sepak bola, karena tidak berhasil memasukkan bola, kemudian dia mengubah lapangan bola, mengubah aturan permainan. Dia misalnya cari lapangan yang lebih kecil, kemudian gawangnya dia bangun lebih besar dari lapangannya agar dia mudah dan bisa memasukkan bola. Karena dia menurunkan target. 200.000 unit gagal, targetnya diturunin jadi 10.000, kemudian jadi lagi 9.000. Ya, ternyata ya sekarang hanya 2.000 unit katanya itu. Jadi ini taktik yang curang. Kemudian program DP 0 rupiah ini adalah program yang korup. Apa buktinya? Ya sekarang ini. Korupsi pengadaan tanah yang awalnya ada di Muncul, di Pondok Rangon, di Jakarta Timur, dan sudah divonis ex-direktur Sarana Jaya dan beberapa orang yang lainnya. Kemudian ternyata tidak hanya di Pondok Rangon, ya, ternyata di Pulau Gebang juga ada pengadaan tanah DP 0 rupiah dan itu juga diduga ada korupsi. Makanya sekarang KPK sedang menggarap, sedang melakukan penyelidikan dan penggeledahan untuk kasus korupsi pengadaan tanah DP 0 rupiah. Jadi ini adalah fakta yang juga harus didengar oleh warga Jakarta dan juga warga Indonesia. Jangan mudah terpengaruh oleh janji-janji yang manis dan tidak masuk akal. Saya teringat kata-kata Ahok waktu Pilkada DKI. Dia bilang begini, saya tidak mau membohongi warga Jakarta hanya karena ingin menjadi gubernur. Dan ternyata program DP 0 rupiah yang menjadi program andalan Anies Baswedan adalah program yang bohong, program yang gagal, dan program yang korup. Saya berharap semoga hanya Jakarta yang menjadi korban Anies Baswedan dan saya tidak mau Indonesia menjadi korban selanjutnya. Demikian, wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.